Halo, pada video sebelumnya kita telah mempelajari proses penyelesaian tagihan melalui Sakti. Selanjutnya, melalui video ini, kita akan membahas mengenai pelaksanaan verifikasi tagihan. Metode pembayaran atas beban APBN terdiri dari pembayaran langsung dan pembayaran uang persediaan. Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Pelaksanaan pembayaran tagihan dapat dilakukan dengan pembayaran LS kepada penyedia barang jasa atau LS kepada bendahara pengeluaran atau pihak lainnya. Dalam hal pembayaran langsung tidak dapat dilakukan, pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan uang persediaan. Uang persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Pada video kali ini, kita akan memaparkan tugas dan wewenang PPSPM untuk menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, dan menerbitkan SPM. PPSPM menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung yang meliputi kelengkapan dokumen pendukung SPP. Setiap SPP yang diajukan oleh PPK perlu dilengkapi dokumen pendukung. Jenis dokumen pendukung berbeda untuk setiap jenis SPP. Penjelasan lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen pendukung SPP akan dibahas pada materi selanjutnya. Kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK. Kebenaran pengisian format SPP. Kesesuaian kode bas pada SPP dengan DIPA maupun POK. PPSPM memastikan bahwa kode akun pada SPP telah sesuai dengan kode akun pada POK dan bagan akun standar. Ketersediaan pagu pada POK. Dalam memproses sebuah tagihan, PPSPM perlu memperhatikan ketersediaan dan ketercukupan pagu pada POK. Kebenaran formal dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapan pembayaran. Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian, kontrak atau surat keputusan. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian atau kontrak. Seluruh rangkaian pelaksanaan pengujian SPP dan dokumen pendukungnya perlu memperhatikan kebenaran, kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya. Dalam hal PPSPM menolak atau mengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan atau pengembalian tersebut paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya SPP. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPM. Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM diatur sebagai berikut. PPSPM menyampaikan SPM 2 rangkap serta ADK SPM kepada KPPN paling lambat 2 hari kerja setelah SPM diterbitkan. Untuk SPM LS pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.
PPSPM melakukan monitoring penerbitan SP2D atas SPM yang telah diajukan ke KPPN dan menindaklanjuti SPM yang mengalami penolakan dari KPPN. Kita telah mempelajari langkah-langkah pengujian kebenaran SPP dan dokumen pendukung. Dalam melakukan pengujian tagihan tersebut, PPSPM memeriksa kelengkapan dokumen pendukung SPP. Pada materi selanjutnya, kita akan bahas mengenai dokumen pendukung SPP. SPPLS terdiri atas SPPLS belanja pegawai, SPPLS penyedia barang jasa atas dasar perjanjian kontrak, dan SPPLS bendahara pengeluaran atau pihak lainnya. Kelengkapan dokumen SPPLS belanja pegawai untuk gaji induk adalah daftar gaji, rekapitulasi daftar gaji dan halaman luar daftar gaji, daftar perubahan data pegawai, daftar perubahan potongan, daftar penerimaan gaji bersih pegawai, salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker atau pejabat yang berwenang, ADK perubahan data pegawai, ADK perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai, dan SSP PPh Pasal 21. Kelengkapan dokumen SPPLS belanja pegawai untuk uang lembur adalah daftar pembayaran perhitungan lembur dan rekapitulasi daftar perhitungan lembur, surat perintah kerja lembur, daftar hadir kerja selama 1 bulan, daftar hadir lembur, dan SSP PPh 21. Kelengkapan dokumen SPPLS belanja pegawai untuk uang makan adalah daftar perhitungan uang makan dan SSP PPh Pasal 21. Pengujian SPPLS penyedia barang jasa atas dasar perjanjian atau kontrak. Dokumen pendukung pembayaran LS penyedia barang jasa dengan perjanjian atau kontrak adalah bukti perjanjian atau kontrak dan adendum apabila terdapat perubahan, referensi bank, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan atau barang, bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan, berita acara pembayaran, kwitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang jasa dan PPK. Faktur pajak beserta surat setoran pajak, jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, dokumen lain yang dipersyaratkan, dan kartu pengawas kontrak KPPN. Pengujian SPPLS bendahara pengeluaran atau pihak lainnya terdiri atas honorarium, langganan daya dan jasa, pengadaan tanah, dan perjalanan dinas. Dokumen pendukung honorarium termasuk gaji PPNPN adalah surat keputusan atau surat tugas, daftar nominatif penerima honorarium yang memuat nama orang, besaran honorarium dan nomor rekening penerima honorarium, serta SSP PPh Pasal 21. Dokumen pendukung pembayaran langganan daya dan jasa adalah surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah dan nomor rekening penyedia daya dan jasa. Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPD paling cepat 5 hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, kecuali pada akhir tahun anggaran menyesuaikan dengan ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran. Perjalanan dinas yang sudah dilaksanakan dilampiri dengan daftar nominatif perjalanan dinas dan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan dilampiri dengan daftar nominatif perjalanan dinas. Dokumen pendukung pembayaran perjalanan dinas pindah adalah daftar nominatif perjalanan dinas, surat keputusan pindah, dan dokumen yang menyatakan anggota keluarga berupa KP4 dan daftar susunan keluarga. Biaya yang dibutuhkan oleh pelaksana perjalanan dinas pindah meliputi biaya transport pegawai, biaya transport keluarga, biaya pengepakan dan angkutan barang, serta uang harian.
Selanjutnya kita bahas mengenai kelengkapan dokumen SPP uang persediaan, tambahan uang persediaan, penggantian uang persediaan, dan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP. PPK menerbitkan SPP UP untuk pengisian UP yang dilengkapi dengan perhitungan besaran UP sesuai pengajuan dari bendahara pengeluaran. Kelengkapan dokumen pendukung SPP TUP adalah rincian rencana penggunaan TUP, surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TUP dari Kepala KPPN, surat pernyataan dari KPA atau PPK yang menjelaskan KPA dapat mengajukan TUP dalam hal sisa UP tidak cukup tersedia, dipertanggungjawabkan paling lama 1 bulan, tidak digunakan untuk kegiatan dengan pembayaran LS. Dokumen pendukung SPP GUP atau SPP PTUP adalah daftar rincian permintaan pembayaran, surat perintah bayar yang dilampiri dengan kwitansi atau bukti pembelian, dan nota atau bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lainnya. SSP yang telah dikonfirmasi KPPN, perjanjian atau kontrak beserta faktur pajaknya, dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Demikian pembahasan mengenai pelaksanaan verifikasi tagihan. Apabila ada pertanyaan seputar pelaksanaan anggaran, hubungi kami melalui Haloperben yang dapat diakses melalui s.id/haloperben. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.